Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi kita belajar pendidikan agama Islam dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran 7 tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah dengan subtema makna, tugas, dan sifat Rasul-Rasul Allah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya, agar kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam menerima ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku yang saleh dan salihah, apa sih makna Rasulullah itu? Yaps, Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan Quran surat Al-An'am ayat 48 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan mendapat balasan buruk yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, ikutilah dialog Fatimah dan ayahnya berikut ini. Dengarkan baik-baik ceritanya ya. Pada suatu waktu terjadi percakapan Fatimah dan ayahnya tentang sifat-sifat Rasul. Percakapan itu sebagai berikut. Apakah kamu sudah tahu sifat-sifat Rasul itu, Fatimah? Tanya ayah Fatimah. Insya Allah tahu ayah, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fotona,
Jawab Fatimah. Coba kamu jelaskan sifat-sifat itu secara rinci, pinta ayahnya. Wah, belum bisa ayah, jawab Fatimah. Nah, kalau begitu tolong ambilkan buku kecil di atas meja belajar abangmu. Judulnya Sifat-sifat Wajib bagi Rasul. Coba kamu buka halaman 8 sampai 10. Bacalah dengan baik, nanti kamu jelaskan isinya. Kamu pasti bisa, kata ayahnya meyakinkan Fatimah. Beberapa jam kemudian, Fatimah menghampiri ayahnya yang masih duduk bersama ibunya di ruang makan. Seraya berkata, "Ayah, aku sudah selesai membaca halaman 8 sampai 10. Bagus, sekarang coba kamu jelaskan isi buku yang kamu baca tadi," pinta ayahnya. "Baiklah ayah," balas Fatimah dengan penuh semangat. Yang pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Yang kedua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, perlu diketahui bahwa sifat-sifat para Rasul yang diuraikan di atas tidak cukup kalau hanya diketahui saja, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para Rasul, kata ayah Fatimah mengakhiri percakapan. Baik anak-anakku yang sholih dan sholihah, mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Yang pertama, berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Sikap kebiasaanku. Insya Allah aku bisa. Aku akan selalu bersikap jujur dalam ujian atau ulangan di sekolah. Oke, cukup sekian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-subscribe ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.